Halo Reza, Halo. selamat datang di Antara. BTW congrats ya, film Pangku sudah world premiere di Busan. Spill dikit dong, respons di sana seperti apa? Alhamdulillah responnya sangat positif. Kemudian ada beberapa penonton yang kita ajak ngobrol dan berkomentar pas Q&A juga memberikan komentar-komentar yang saya juga nggak expect sih, bahwa mereka bisa melihat aspek-aspek yang saya pikir mungkin secara bahasa agak sulit untuk dipahami. Tapi ternyata mereka justru mencatat itu lewat bahasa sinemanya gitu, lewat cinematic language yang coba diberikan di film ini. Jadi sangat bersyukur, overwhelming tapi happy. Dari yang dikenal sebagai aktor dengan segudang peran, kini Reza berada di belakang layar menjadi sutradara. Kalau dari Reza sendiri, lebih gampang mengarahkan orang lain atau mengarahkan diri sendiri deh? Rasanya mengarahkan orang lain ya. Karena kalau mengarahkan diri sendiri butuh kejujuran yang lebih matang. Tapi karena profesi sebelumnya adalah aktor, sampai sekarang maksudnya, punya latar belakang profesi sebagai seorang aktor, itu yang mempermudah. Oke Reza, kita lanjut sambil jalan, sambil Terima kasih ya. ngobrol-ngobrol lagi Ditunggu deadline-nya jangan telat. Thank you. Oh ya, di tahun 2011, Reza sendiri memulai debut sebagai sutradara film pendek. Kemudian lanjut menjadi sutradara film pendek lagi nih di tahun 2013 dan 2020. Kini duduk lagi sebagai sutradara untuk film panjang pertama kalinya ya? Yep. Bagaimana sih seorang Reza menggambarkan metamorfosis perjalanan sebagai sutradara yang beririsan dengan nafas sebagai seorang aktor? Pertama, cita-cita itu udah lama gitu, dan orang pertama yang tidak mungkin tidak saya sebut adalah Mas Gari Nugroho, karena beliaulah seseorang yang sebenarnya memberikan saya kesempatan pertama kali untuk menyutradarai sebuah film pendek berjudul Sebelah. Jadi dari situ interest, kemudian keinginan untuk bisa suatu hari menyutradarai film panjang itu tumbuh. Tapi kenapa sekarang? Karena saya memaknainya di perjalanan 20 tahun berkarya sebagai seorang aktor, saya ingin sekali memiliki sebuah ruang baru untuk bisa bertumbuh, belajar lebih dalam, dan bergerak. Jadi ruang penyutradaraan adalah ruang yang rasanya memberikan cukup space untuk saya bisa bertumbuh, berkembang, dan memiliki ruang untuk bergerak. Oke, hadir sebagai sutradara dari film panjang Pangku, apa sih keresahan seorang Reza Rahadian hingga akhirnya ingin membuat film ini? Apalagi yang saya tahu film ini kan lahir ketika Mas Reza nggak sengaja ya duduk di daerah Pantura terus melihat warung kopi Pangku gitu. Pertama, ini berangkat dari keinginan saya untuk menceritakan sesuatu dari perspektif yang amat local, yaitu kehidupan tentang masyarakat yang berada di pesisir di daerah Eretan Kulon gitu ya, sebagai latar peristiwa. Dan mungkin biar bagaimanapun rasanya saya nggak bisa memungkiri, tumbuh sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal membuat saya sangat punya kepekaan terhadap apa ya rasanya melihat seorang ibu berjuang, bekerja, tapi juga sebagai ibu rumah tangga, memerankan peran ganda yang begitu rumit, begitu berat, karena sebagai ibu rumah tangga tentu adalah peran yang amat sulit, ditambah lagi dengan harus bekerja, menafkahi anak, dan memastikan bahwa keluarga kecil kami ini bisa bertahan hidup. Dari situ sebenarnya melatar belakangi kenapa ceritanya akhirnya berfokus pada seorang perempuan bernama Sartika yang dipotret dalam keadaan hamil, kemudian memiliki anak dan berusaha untuk membesarkan anaknya di tengah pilihan-pilihan yang sebenarnya nyaris nggak ada. Jadi apa yang ada ya dilakukan gitu, apapun dikerjakan demi bertahan hidup gitu. Dan potret ini sebenarnya adalah sebuah suara hati di mana saya ingin mengingatkan diri saya dan mudah-mudahan bisa memberikan refleksi buat orang lain juga, bahwa berterima kasih atas sesuatu atau mengapresiasi perjuangan, di mana perjuangan itu even sebatas bertahan hidup itu adalah sebuah pencapaian yang besar gitu. Bukan sekedar cita-cita besar, oh sukses itu adalah kalau punya A, B, C, D, tapi juga ketika ada seseorang yang bisa bertahan hidup, itu layak sekali diapresiasi. Itu adalah sebuah pencapaian tersendiri gitu. Ya. Film Pangku menjadi salah satu surat cinta Reza untuk Ibunda. Seperti apa sih respons dari Ibunda ketika menyaksikan langsung film ini? Haru,
optimis, bangga, dan mengingatkan saya untuk, karena ibu saya adalah seseorang yang selalu mengingatkan saya untuk tidak cepat puas pada sesuatu, menghargai diri, berterima kasih kepada diri. Itu kerap kali ibu saya ingatkan gitu. Jadi saya bisa bilang mungkin orang tua ya, seorang ibu kayaknya tidak ada hal lain selain bersyukur dan membuat mereka bangga. Itu salah satu hal yang paling mungkin terkecil yang bisa saya lakukan gitu, karena kayaknya nggak ada hal lebih besar lagi yang bisa saya lakukan untuk membalas budinya dan lain-lain, karena apa yang dilakukan, pengorbanan ibu tuh selalu luar biasa sih. Menulis film bersama Felix Kanesi, bagaimana ide atau keresahan awal tadi itu bisa dituangkan menjadi sebuah skrip film, dan apakah ada kesulitan menciptakan tiap tokoh atau karakter dalam film ini sendiri? Karena based on research, dan kami ada di lingkungan itu, ngobrol, kemudian spend waktu di sana untuk waktu yang cukup panjang, dan konstruksi ceritanya, sumber inspirasinya juga adalah ibu saya. Rasanya tidak terlalu sulit dalam merangkai struktur karakternya, kemudian komposisinya dan lain-lain gitu ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana membuat sebuah penggambaran yang cukup reflektif, kontemplatif, dan realistis. Itu rasanya. Riset apa sih yang akhirnya harus dilakukan? Karena kalau dilihat-lihat ini settingan filmnya sepertinya ada di akhir tahun 1990-an ya? Pertama, latar belakangnya kenapa dipilih 98, karena kita semua sama-sama tahu bahwa itu adalah salah satu era di mana bangsa kita dan dunia sedang mengalami krisis yang cukup besar gitu ya, cukup memberatkan perekonomian masyarakat ketika itu. Kesulitan mencari lapangan pekerjaan, kemudian kesulitan secara finansial, ekonomi gitu, kemudian daya beli yang sangat rendah. Itu adalah situasi yang saya ambil sebagai latar belakang ketika peristiwa ini terjadi gitu, dan berkembang dari era itu. Lalu yang saya dapat mungkin dari kelompok perempuan justru yang kami ajak bicara adalah justru sesuatu yang sangat menginspirasi kami sebagai penulis, karena saya ikut turut menulis skenarionya, adalah betapa mereka tidak sedang mengasihani diri mereka, tapi sekedar mengatakan bahwa kami ini bekerja, dan ini pekerjaan kami. Jadi Mas Reza tahu nggak, saya tuh kerja di sini, itu juga ngalamin Mas. Besok kita masih bisa kerja nggak ya? Karena kemungkinan digusur tuh selalu ada. Kemungkinan untuk selalu nomaden dan berpindah-pindah tuh selalu ada. Tapi optimisme, terus mereka bekerja untuk anak mereka sekolah, ada yang buat bertahan hidup, sekedar memastikan bisa makan. Buat saya itu kayak sesuatu hal yang memukul tapi juga menginspirasi gitu. Memukul diri sendiri ya. Oke, Reza, ini kan ada nama-nama yang terlibat di sini gitu ya. Yang pastinya ini juga melalui audisi gitu kan. Tapi apa sih sebenarnya alasan dari Reza sendiri akhirnya memilih Claresta Taufan, Fedi Nuril, dan juga Devano nih untuk main cast? Ini adalah sebuah komposisi cast dari lintas generasi. Syakil mungkin yang paling muda, gitu ya. Syakil adalah generasi aktor yang termuda yang ada di film ini. Tentu yang paling senior ada Ibu Christine, ada Pak Jose Rizal Manua, ada Mas Lukman. Ini tuh bener-bener lintas generasi gitu, dan buat kami di Gambar Gerak dan di film Pangku, kapan lagi kita bisa, artinya bukan kapan lagi ya, tapi ini sebuah perayaan atas lintas generasi dan memastikan optimisme ketika aktor itu bisa bertumbuh dari generasinya masing-masing dan memiliki signifikansinya masing-masing. Itu kekayaan sebenarnya buat saya memilih mereka tuh. Beruntung mendapatkan list aktor yang seperti ada di film Pangku tuh keberuntungan yang saya syukuri sih. Jika Reza berada di dalam film Pangku sebagai aktor, siapa sih karakter yang mungkin akan diperankan gitu? Hadi. Kenapa? Sangat menarik. Sangat menarik. Itu aja alasannya. Oke.
Reza dalam membuat film ini, tim atau kru kan pasti harus solid. Terus seperti apa sih Reza menggambarkan tim dari film Pangku ini sendiri? Meyakinkan jajaran kru yang terlibat dari mulai Astrada yang mumpuni, Riri Pohan, tim artistic department yang sangat luar biasa senior, Pak Eros Evelyn, kemudian DOP dipegang oleh Pak Theo Gehian, lalu sound dipegang oleh Pak Trisno. Ini adalah orang-orang senior. Kemudian di departemen kostum ada Mbak Retno Rati Damayanti, di makeup ada aktris Sandra Jasa. Mereka nih orang-orang yang udah berkecimpung di industri film sekian lama dengan editor Mamat dan music scoring oleh Ricky Leonardi. Saya sih punya dream team gitu. Saya merasa film ini tuh saya dipercaya sebagai sutradara pertama, meyakinkan mereka bahwa saya punya satu cerita yang saya harap cukup kuat dan cukup meyakinkan untuk teman-teman semua mau bergabung dalam film ini. Karena ini nama-nama besar semua yang saya ajak kerjasama. Karena saya yakin film ini perlu didukung oleh orang-orang terbaik. Reza, untuk lebih tahu lebih dalam terkait tim dari film Pangku ini, mungkin kita bisa ketemu teman-teman yang lain kali ya dari Yes, film sure. Pangku ini. Saya akan ajak teman-teman semua untuk ketemu sama cast-castnya yang sudah ada di antara hari ini. Ada siapa aja? Ada banyak banget. Kita punya Fedi Nuril, terus ada Clarissa Taufan, dan ada Devano Danendra. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama mereka. Halo! Fedi tuh karisma kali ya. Dan daripada kita sibuk ngejudge orang, mendingan kita reflect dulu ke diri sendiri apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik.